Rumuskan sebagai berikut. Tinggal ditambah saja. A dan B itu adalah titik translasinya, dan X dan Y adalah titik awalnya. Untuk dapat lebih mengerti, mari kita kerjakan contoh soal berikut. Cari bayangan titik A 5,2 oleh translasi -3 dan 4. Tinggal kita tambahkan saja. 5 plus -3 sama dengan 2. 2 plus 4 sama dengan 6. Telah saya gambarkan menjadi sebagai berikut. Ini adalah titik awalnya dan ini adalah titik akhir A aksen. Kemudian contoh yang kedua, saya memiliki segitiga ABC di sini. Ditranslasikan oleh 6,2. Tinggal kita jumlahkan menjadi A aksen 1,1, B aksen 2,4, dan C aksen 5,0. Ini B, ini C, ini A aksen, B aksen, dan C aksen. Ya, ini adalah segitiga awal dan ini adalah segitiga setelah ditranslasikan. Kemudian contoh yang ketiga, ada garis Y sama dengan 2X plus 1. Ditranslasikan oleh 2 dan 5. Kita pindahkan ruasnya sebagai berikut. 2X minus Y plus 1 sama dengan 0. Mari kita masukkan A dan B-nya ke dalam rumus yang tadi. Sebelum itu, kita pindahkan ruasnya sehingga tandanya menjadi negatif. Dan kita dapatkan X sama dengan X aksen minus 2, Y sama dengan Y aksen minus 5. Lalu kita masukkan ke dalam persamaan yang tadi. Dan kita dapatkan G aksen, yaitu garis yang setelah ditranslasikan, 2X minus Y plus 2 sama dengan 0. Untuk cara cepatnya kita dapat langsung kurangi saja dengan A dan B, yaitu Y minus 5 langsung, lalu X-nya di minus 2. Dan hasilnya pun sama seperti bila kita operasikan dahulu. Selanjutnya ada garis L, 5X plus 3Y sama dengan 15, translasikan oleh minus 2 dan 3. Kita pakai cara cepat. Langsung X minus 2 jadi X plus 2. Y minus 3. Lingkaran. Caranya pun sama. Kita dapat langsung menguranginya jadi X min 5 dan Y plus 3. Untuk parabola juga kita dapat melakukannya secara langsung. Y minus 4 plus 3. X minus 6 plus 2 kuadrat. Selanjutnya kita tinggal hitung secara matematis. Dan kita dapatkan hasil seperti berikut ini. Untuk lebih mengerti tentang translasi, mari kita kerjakan beberapa soal. Soal yang pertama, titik C, M, N ditranslasikan oleh 5 dan 0
menjadi C aksen 0,5. Pertanyaannya, M kuadrat plus N kuadrat sama dengan berapa? Langkah pertama, kita dapat memasukkan data yang kita punya ke dalam rumus yang tadi, yaitu X aksen sama dengan X plus A dan Y aksen sama dengan Y plus B. X aksennya sama dengan 0, X-nya itu M, A-nya itu 5. Y aksennya 5, Y-nya N, B-nya 0. Jadi N sama dengan 5 dan M sama dengan minus 5. M kuadrat plus N kuadrat sama dengan minus 5 kuadrat plus 5 kuadrat sama dengan 50. Soal selanjutnya. Soal nomor 2, garis 5X minus 6Y plus 30 sama dengan 0 ditranslasikan oleh minus 4 dan 5. Kita dapat langsung memasukkannya sebagai berikut, yaitu G aksen 5X plus 4 minus 6 Y minus 5 plus 30 sama dengan 0. Dan kita mendapatkan hasil sebagai berikut. Soal nomor 3. Kita memiliki lingkaran yang ditranslasikan oleh minus 5 dan 7. Kita dapat langsung menguranginya saja, yaitu jadi X plus 5 minus 3 kuadrat dan Y minus 7 plus 4 kuadrat sama dengan 36. Setelah kita operasikan, hasilnya menjadi X plus 2 kuadrat plus Y minus 3 kuadrat sama dengan 36. Soal yang keempat. Kita memiliki kurva Y sama dengan X kuadrat plus 6X plus 17 ditranslasikan oleh 6 dan minus 10. Kita langsung saja, Y plus 10 sama dengan X min 6 kuadrat plus 6 kali X minus 6 plus 17. Dan setelah dihitung, hasilnya menjadi sebagai berikut. Soal yang kelima. Soal ini cukup berbeda dari soal-soal sebelumnya, karena kita diminta untuk tahu A dan B yang mentranslasikan kurva yang telah kita ketahui. Pertama-tama kita dapat memasukkan A dan B itu ke dalam sini, ke dalam kurva yang awal. Jadi Y minus B sama dengan 2X minus A kuadrat minus 12 dikali X minus A plus 17. Kita samakan menjadi sebagai berikut. Setelah kita operasikan dan
kita serupakan bentuknya kanan dan kiri. Sekarang 2x kuadrat sudah sama, dan minus 4a minus 12 kali x itu ekuivalen dengan 4x. Dan ini tinggal kita samakan dan kita akan memperoleh nilai a. Dan dapat a-nya sama dengan minus 4. Kemudian untuk yang persamaan ini kita tinggal masukkan a sama dengan minus 4, kita substitusi ke dalam persamaan ini dan kita dapat b-nya sama dengan 2. Jadi nilai a-nya minus 4, nilai b-nya 2. Selanjutnya yaitu tentang refleksi. Refleksi itu artinya pencerminan. Ada 3 jenis refleksi. Yang pertama itu refleksi terhadap sumbu. Contohnya itu terhadap sumbu Y. Pencerminan terhadap sumbu Y itu yang berubah cuman tanda X-nya ya, dari plus menjadi minus atau dari minus menjadi plus. Karena dia dicerminkan ke sumbu Y, sehingga hanya X-nya saja yang berubah tanda. Bisa dinyatakan dalam matriks berikut ini. Kemudian untuk yang sumbu X, sebaliknya hanya sumbu Y saja yang berubah tanda, karena dicerminkan terhadap sumbu X. Ya, dapat dinyatakan dengan matriks ini. Kemudian yang kedua itu refleksi terhadap garis. Refleksi terhadap garis itu bisa dibagi menjadi 2, yaitu garis X sama dengan H dan Y sama dengan K. Untuk yang X sama dengan H itu sistematikanya mirip seperti pencerminan terhadap sumbu Y. Namun jika sumbu Y itu kan garis X sama dengan 0. Kalau ini ada angkanya. Jadi dapat dinyatakan dengan rumus ini dan dapat dituliskan dengan matriks sebagai berikut. Kemudian garis Y sama dengan K. Ini juga mirip seperti pencerminan terhadap sumbu X. Hanya saja ini ada angkanya. Dapat dinyatakan dengan rumus ini dan matriks sebagai berikut. Sebagai contoh, ada garis 5x plus 3y sama dengan 15. Cari persamaan bayangan G jika direfleksikan garis X sama dengan min 3. Kita dapat memakai rumus yang tadi. Pertama kita masukkan dulu minus 3-nya. Dan kita dapatkan X aksen sama dengan minus X minus 6, Y aksen sama dengan Y. Ya, tetap Y-nya tidak berubah, hanya X-nya saja yang berubah. Kita pindahkan ruasnya dan masukkan ke persamaan garis awal. Dan setelah dihitung, kita dapatkan garis setelah direfleksikan yaitu minus 5x plus 3y sama dengan 45. Selanjutnya, jenis yang ketiga yaitu refleksi terhadap garis Y sama dengan X, Y sama dengan minus X, dan Y sama dengan MX plus C. Pada garis Y sama dengan X,
sesuai yang telah saya gambarkan. Jadi X dan Y pada titik awal dan bayangannya akan bertukar. Seperti pada gambar, pada awalnya itu 1,5 dan bayangannya menjadi 5,1. Dapat dirumuskan seperti ini untuk garis Y sama dengan X, dan seperti ini untuk garis Y sama dengan minus X. Dan ini merupakan matriksnya. Kemudian garis Y sama dengan MX plus C. Untuk itu berlaku rumus ini. Ini agak lebih kompleks daripada fleksi-refleksi yang tadi. M itu ekuivalen dengan tan theta. Sebagai contoh, untuk garis Y sama dengan X, M-nya itu 1. Kita masukkan ke rumus ini dengan M sama dengan 1. Kita cari tetanya sama dengan 45. Kemudian kita masukkan tetanya jadi cos 90 sama dengan 0. Sin 91, dan kita kalikan dengan X dan Y, maka kita dapatkan jadi sebuah matriks sebagai berikut. Selanjutnya, di sini saya sudah menyiapkan soal. Titik A, P, Q direfleksikan oleh garis Y sama dengan X dan menjadi aksen 3,2. Cara mengerjakannya yaitu kita tinggal menggunakan matriks ini dan kita akan mendapatkan hasilnya. Pertama kita tulis terlebih dahulu matriksnya. Kemudian tinggal kita masukkan data yang ada, dan setelah dioperasikan kita dapatkan Q sama dengan 3, P sama dengan 2. Selanjutnya soal nomor 2, garis 2X plus 3Y plus 6 sama dengan 0 direfleksikan oleh garis X sama dengan 3. Pertama-tama kita gunakan rumus refleksi terhadap garis X sama dengan H. Dan setelah dimasukkan dan dioperasikan menjadi seperti ini, maka kita dapatkan X aksen sama dengan minus X plus 6, Y aksen sama dengan Y. Ini tinggal kita substitusikan kebersamaan garis yang semula. Dan setelah disubstitusikan dan kita hitung dengan operasi matematis, maka didapatkan hasil refleksinya yaitu 2X min 3Y sama dengan 18. Dan untuk soal yang ketiga, kita mempunyai kurva refleksi dan kurva mula-mulanya. Yang ditanya adalah refleksi terhadap garis X sama dengan K. K-nya itu berapa? Kita dapat memasukkan rumus X aksen sama dengan 2K min X dan Y aksen sama dengan Y sesuai matriks yang telah kita pelajari tadi.
Kita tinggal mensubstitusikan X aksen dan Y aksen ini ke dalam persamaan kurva yang mula-mula. Setelah kita substitusikan dari X aksen dan Y aksennya, maka ini akan ekuivalen dengan persamaan kurva yang telah direfleksikan. Selanjutnya kita samakan saja. Seperti berikut ini. Kemudian tinggal dikeluarkan untuk membentuk bentuk seperti di ruas kiri, supaya kita bisa mendapatkan nilai K. Setelah seperti ini, kita tinggal samakan saja. Jadi minus 13 sama dengan 7 min 4K. Kita dapatkan 4K sama dengan 20, maka K itu sama dengan 5. Selanjutnya kita lanjut untuk soal nomor 4. Di sini ada sebuah kurva yang direfleksi terhadap sumbu X. Untuk refleksi terhadap sumbu X berlaku X aksen sama dengan X dan Y aksen sama dengan minus Y. Maka tinggal kita substitusikan saja menjadi seperti berikut ini. Refleksi ini cukup mudah ya, jika kita mengerti konsepnya dan hafal tentang matriks-matriksnya. Kemudian kita sampai pada subbab transformasi geometri yang ketiga, yaitu rotasi. Rotasi artinya itu diputar, yang berlaku jika tandanya positif itu berlawanan arah jarum jam dan negatif artinya searah dengan jarum jam. Untuk rotasi berlaku matriks sebagai berikut, yang hanya bisa dipakai untuk rotasi terhadap titik O, yaitu 0,0. Contohnya, cari bayangan dari titik 5,2 jika diputar terhadap titik O. Yang pertama, diputar 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam. Tinggal kita masukkan saja. Cos 90 derajat itu 0. Sin 90 derajat itu 1. Minus jadi minus 1. 1 dan 0. Masukkan X-nya 5 dan 2. Dan kita dapatkan X aksen, Y aksennya minus 2 dan 5. Yang kedua, diputar searah jarum jam 90 derajat. Sin 90 derajat itu 1. Sin minus 90 derajat minus 1. Cos 90 derajat 0. Dan kita dapatkan hasilnya 2 dan minus 5. Kemudian untuk 180 derajat berlawanan dengan arah jarum jam. Cos 180 derajat itu minus 1. Sin 180 derajat 0. Kita dapatkan minus 5 dan minus 2. Dan rumus ini berlaku untuk jika diputar terhadap titik A dan B. Contoh selanjutnya ada kurva yang diputar terhadap titik O.
berlawanan arah jarum jam 180 derajat. Mirip seperti tadi, minus 1, 0, 0, minus 1. Kita dapatkan X aksen sama dengan minus X, dan Y aksen sama dengan minus Y. Kita masukkan ke persamaan kurva awalnya, dan kita dapatkan Y sama dengan minus X kuadrat plus 2. Ini adalah kurva awalnya, ini setelah dirotasikan menjadi terbalik seperti gambar berikut. Selanjutnya ada contoh lingkaran yang dirotasikan terhadap titik minus 3,2 dengan sudut putar 270 derajat berlawanan dengan arah jarum jam karena positif. Pertama-tama karena ini lingkaran, mari kita cari titik pusatnya dengan cara minus 4 per minus 2 sama dengan 2, dan 6 per minus 2 sama dengan minus 3. Dan kita dapat mencari jari-jarinya dengan rumus ini, dan didapatkan jari-jarinya sama dengan 5. Kita tinggal memasukkan data yang telah kita dapatkan ke rumus ini, dan setelah kita operasikan, kita dapat Y sama dengan X aksen plus 5, dan X sama dengan minus Y aksen minus 1. Kemudian tinggal kita substitusikan ke persamaan lingkaran yang telah kita sederhanakan. Karena kita telah mengetahui pusat dan jari-jarinya, supaya kita dapat lebih mudah. Dan kita dapatkan minus Y minus 3 kuadrat plus X plus 8 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Dan hasil akhirnya adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus 16X plus 16Y plus 48 sama dengan 0. Selanjutnya ada soal latihan. Yang pertama, titik A akar 3,1 dirotasikan berlawanan arah jarum jam sebesar 60 derajat. Kita tinggal masukkan ke rumus yang pertama, karena tidak ada keterangan diputar terhadap titik tertentu, maka itu adalah titik O. Cos 60 itu setengah, sin 60 setengah akar 3 minus dan X dan Y-nya itu akar 3 dan 1. Maka setelah dioperasikan, kita mendapatkan bahwa X aksen dan Y aksen sama dengan sama dengan 0 dan 2. Soal nomor 2. Y sama dengan minus X plus 5 dirotasi searah jarum jam 180 derajat terhadap titik P 2, minus 2. Kita memakai rumus yang ini karena diketahui A dan B-nya. Dan setelah dimasukkan sudutnya dan
A dan B kita dapat sebagai berikut. Kemudian tinggal dioperasikan matriksnya. Maka akan kita dapatkan X sama dengan 4 min X aksen dan Y sama dengan min Y aksen min 4. Kemudian tinggal kita masukkan ke persamaan garis awalnya. Kita substitusikan. Maka kita akan mendapatkan Y sama dengan minus X min 5. Setelah kita hitung tentunya ya. Lanjut soal nomor 3. Kita punya kurva dirotasikan 180 derajat berlawanan dengan arah jarum jam dengan terhadap titik 2,3. Caranya sama seperti nomor 2 tadi. Dan setelah dioperasikan, kita dapatkan X-nya sama dengan 4 min X aksen dan Y sama dengan 6 min Y aksen. Kemudian tinggal kita masukkan ke persamaan kurvanya. Dan kita dapatkan seperti ini. Maka hasil akhirnya yaitu Y sama dengan min X kuadrat plus 4X min 1. Lanjut soal nomor 4. Sini kita punya lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1 dirotasikan 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam. Jika dipikir menggunakan logika, lingkaran yang diputar terhadap titik O tidak akan mengalami perubahan. Mari kita buktikan. Cos 90 0 minus sin 90 minus 1 sin 90 1 kali X dan Y. Kita dapatkan X aksen sama dengan minus Y dan Y aksen sama dengan X. Mari kita substitusikan ke persamaan awalnya. Y aksen kuadrat plus minus X aksen kuadrat sama dengan 1. Dan pada akhirnya kita mendapatkan persamaan lingkaran yang sama seperti semula. Ya benar, lingkaran bila diputar tidak akan berubah apabila terhadap titik O. Subbab transformasi yang terakhir yaitu dilatasi. Dilatasi dibagi menjadi dua, yaitu yang K-nya lebih besar dari 0, yaitu diperbesar atau zoom in, dan K yang lebih kecil dari 0, yaitu diperkecil atau zoom out. Misalnya dilatasi terhadap pusat A, B dengan faktor skala K dapat dirumuskan sebagai berikut. Sebagai contoh, ini ada gambar lingkaran yang diperbesar terhadap titik A, B. Mari kita lihat contoh soal. Segitiga ABC dilatasi di titik 0,0
dengan K sama dengan 2. Kita tinggal memasukkan data yang telah kita punya ke dalam rumus yang telah kita ketahui. Dan tinggal kita kalikan. Jadi kita dapatkan bahwa A aksen sama dengan 2,4, B aksen 4,6, dan C aksen 6,2. Contoh berikutnya, kita memiliki garis L, yaitu 2X plus 3Y sama dengan 12. Dan bayangannya L aksen, 2X aksen plus 3Y aksen sama dengan 22. Garis L didilatasi dengan titik P 2,1. Dan sekarang kita mencari nilai K-nya. Pertama-tama masukkan dulu data yang telah kita punya ke dalam rumus dan didapatkan X aksen dan Y aksen sebagai berikut ini. Kemudian kita tinggal substitusikan ke persamaan garis akhir karena yang kita ketahui adalah dalam bentuk X aksen dan Y aksen. Maka setelah kita substitusikan, persamaan ini akan ekuivalen dengan persamaan awalnya. Dan sekarang tinggal kita samakan. Maka kita dapatkan K sama dengan 3. Selanjutnya masih dalam soal yang sama namun dalam pertanyaan yang berbeda. Di sini kita mengetahui titik awalnya yaitu 0 dan 4. Cara yang kita lakukan sama seperti yang tadi, namun jika kita mengetahui X dan Y awalnya, kita tidak perlu menyamakan koefisien, sehingga di dalam pertanyaan yang ini juga kita dapatkan K sama dengan 3. Untuk dapat lebih mengerti, kita lanjut dengan latihan. Nomor 1, titik PQ diperkecil terhadap pusat 1,2 oleh faktor skala K sama dengan minus 5. Pertama kita tulis rumus yang telah kita ketahui dan kita masukkan data-datanya. Maka setelah dioperasikan kita mendapatkan seperti ini. Jika X aksen dan Y aksen adalah 26 dan 22, berapakah P per Q pangkat 3? Jadi kita tahu hasil dilatasinya yaitu 26 dan 22. Dan kita dapat mencari nilai P dan Q-nya. Jadi kita tahu bahwa 5P sama dengan minus 20, maka P-nya sama dengan minus 4. 5Q sama dengan minus 10 dan Q-nya sama dengan minus 2. Oleh karena itu P per Q pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 yaitu 8. Soal nomor 2.
Yang ditanya itu adalah pusatnya. Maka kita dapat mengerjakannya seperti ini. Maka kita bisa cari A dan B-nya. Minus 31 sama dengan 4A minus 15 dan 18 sama dengan 6 plus 4B. Maka kita dapatkan 4A sama dengan minus 16, A-nya sama dengan minus 4, 4B sama dengan 12, maka B-nya sama dengan 3. Jadi pusatnya yaitu minus 4,3.